Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, semakin sukses dan bahagia. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Muhammad Amin. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kembali dari Bapak Ibu semuanya, baik itu dari media WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Karena dari kemarin ternyata setelah saya membuka tanya jawab mengenai penggunaan uang BPNT yang Rp600.000, digunakannya untuk apa saja, apakah belanjanya harus ada stempel ya di video ini ya. Di video ini, mangga yang belum nonton videonya tinggal dilihat aja di channel saya, channel Muhammad Amin. Nah, sekarang kita akan tanya jawab mengenai KPM BPNT yang meninggal. Itu bisa diganti nggak Pak? Gitu. Itu yang pertama ya, pertanyaan yang pertama. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Ada yang sudah saya rangkum. Mohon maaf, saya lihat handphone lagi. Di sini yang sudah meninggal apakah bisa diganti oleh orang lain Pak? Terus yang kedua, yang pindah alamat apakah bisa diganti juga? Yang ketiga, yang sudah mampu. Wah, ini menarik nih. Yang sudah mampu apakah bisa diganti gitu ya? Bahasanya bisa diganti enggak ini? Terus yang ketiga, yang keempat itu yang tidak ditemukan ya. Jadi ada namanya tetapi di desa tersebut atau di kelurahan tersebut tidak ditemukan, tidak ada orangnya gitu kan. Nah, itu bisa diganti nggak? Nah, yang kelima, KPM yang menolak menerima bantuan. Wah, ini luar biasa ini yang menolak ya. Bisa diganti nggak Pak? Gitu kan. Nah, yang pertanyaan yang terakhir itu yang memiliki kepesertaan ganda, jadi yang namanya double 2 ya, apakah bisa diganti atau tidak. Nah, nanti kita bahas bersama Bapak Ibu semuanya. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya, like, komen, dan mangga bisa dibagikan ke media sosial yang Bapak Ibu punya, seperti Facebook, WhatsApp, dan sebagainya, agar teman-teman Bapak Ibu yang lain juga mendapatkan informasi seperti Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama yaitu yang pindah alamat, yang pengganti KPM dulu ya. Kita bacakan. Di sini saya berbicara berdasarkan juknis ya, petunjuk dan teknis. Tidak asal hanya berbicara tanpa dasar ya Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya lihatkan ya, saya dapat surat edarannya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Jalan Salemba nomor 28 Jakarta Pusat 10430, telepon 021 3102 591. Nah, ini websitenya juga ada. Nah, keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 2/6/SK/HK .02/5/2021 tentang, nah ini petunjuk teknis penyaluran bantuan program sembako melalui pos penyalur tahun 2021 Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Nah, jadi pertanyaan Bapak Ibu semua mengenai KPM pengganti atau KPM apakah bisa diganti atau tidak, itu saya jawab berdasarkan juknis dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada PT Pos Indonesia. Jadi bukan berdasarkan saya ya. Nah, kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama. Yang pertama yaitu huruf H. Saya langsung saja, tidak saya baca semua. Huruf H, pengganti KPM. Penggantian KPM dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data dengan diawali melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain
ya, seperti apa itu di daerah ibu namanya kelurahan atau desa ya, atau nama lain. Penggantian KPM dilakukan melalui musyawarah desa, kelurahan atau nama lain karena KPM yang pertama nih. Tuh, nomor 1 ya. Pindah alamat. Tuh, yang pindah alamat. Penggantian KPM dikarenakan KPM pindah alamat keluar desa atau kelurahan atau nama lain. Jadi ada KPM yang nantinya akan menerima bantuan BPNT, calon penerima bantuan BPNT, terus si KPM ini, si orang ini pindah alamat keluar desa atau keluar kecamatan, keluar kota atau keluar provinsi dan sebagainya, apalagi keluar negeri ya. Nah, ini di salah satu yang harus dimusyawarahkan, yaitu penggantian KPM yang pindah alamat ya. Yang kedua, itu tidak ditemukan di alamat. Penggantian KPM dikarenakan KPM tidak ditemukan di alamat dalam lingkup desa, kelurahan, dan atau nama lain. Nah, biasanya ada beberapa nama KPM yang ada di data bayarnya, di danomnya, di SPPD-nya, tetapi tidak ditemukan orangnya, gitu kan. Dalam desa itu RT nggak tahu, RW nggak tahu, Kadus nggak tahu, atau kepala desa dan sebagainya itu nggak tahu, gitu kan. Ketua kelompok nggak tahu. Nah, terus yang ketiga kasusnya, yaitu tentang penggantian KPM adalah yang meninggal dunia. Nah, penggantian KPM yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. Nah, ini ini kita pembahasannya yang meninggal dunia dan tidak punya ahli waris. Kalau yang punya ahli waris gimana, Pak? Apakah bisa diberikan kepada ahli warisnya, kepada anaknya, atau kepada suaminya, atau suami kepada istrinya? Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Terus yang keempat, sudah mampu secara ekonomi. Nah, ada ya, ada pasti ya KPM yang sudah mampu secara ekonomi tapi dapat bantuan. Ini tidak bisa kita pungkiri, pasti ada. Nah, sudah mampu secara ekonomi. Penggantian terhadap KPM yang sudah mampu secara ekonomi harus dibuktikan dengan hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Jadi ketika ada KPM yang terindikasi dia itu mampu secara ekonomi, itu mangga dilaporkan ke pemerintah desanya atau ke petugas BPNT-nya untuk disurvei terlebih dahulu. Jangan sampai ada KPM yang diisukan mampu, tetapi ketika disurvei kenyataannya dia sangat tidak mampu. Tetapi itu hanya karena kecemburuan sosial gitu. Itu jangan sampai. Terus yang kelima itu menolak menerima bantuan. Wah, ini luar biasa ini. Ada nggak KPM calon penerima bantuan BPNT yang ketika dipanggil dapat undangan BPNT untuk pencairan 600.000 itu dia menolak? Ini luar biasa banget. Saya acungin jempol kalau ada yang seperti ini. Ada nggak kira-kira di daerah Bapak Ibu semuanya? Kayaknya nggak ada ya. Semuanya mau ya. Sekalipun dia mampu kayaknya mau bantuan gitu. Nah, menolak menerima bantuan terhadap KPM yang menolak menerima bantuan program sembako melalui pos penyalur, maka KPM harus menandatangani surat pernyataan menolak menerima bantuan program sembako yang ditandatangani oleh KPM dan diketahui oleh ketua rukun tetangga atau nama lain. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang dapat bantuan tetapi nggak mau nerima bantuan karena merasa sudah mampu, saya sih nggak butuh bantuan dan sebagainya, maka nanti tanda tangan di atas materai bahwa saya itu menolak. Nanti diketahui oleh RT RW atau kepala desanya masing-masing. Yang keenam, memiliki kepesertaan ganda. Terhadap KPM yang memiliki kepesertaan ganda, maka kepala desa atau lurah nama lain dapat membatalkan salah satu data KPM. Nah, ini biasanya terjadi juga. Contoh namanya Siti. Nah, di penerima di Danom ini nama Siti ini ada 2 gitu kan. Dan orangnya sama, nicknya sama. Nah, ini bisa dicoret salah satu, dicoret salah satu dan diberikannya hanya 1 saja ya. Kasus-kasus yang tadi yang meninggal, pindah alamat, ganda, menolak, sudah mampu dan sebagainya itu bisa diganti dengan catatan melalui mekanisme seperti ini ya.
Mekanisme penonaktifan dan atau penggantian KPM melalui musyawarah dilakukan dengan ketentuan 1. Desa atau kelurahan atau nama lain melakukan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain yang disaksikan oleh pendamping sosial bantuan sosial pangan, ya. Jadi nama-nama yang tadi yang meninggal, tidak ada ahli warisnya, yang mampu dan sebagainya, yang 6 tadi itu nanti nama-nama tersebut diaudit ya, dikumpulkan jadi satu lalu dimusyawarahkan. Musyawarahnya itu diadakan di musyawarah desa ya, maksudnya dihadiri oleh pendamping sosial pangannya juga. Jadi tidak bisa kalau musyawarahnya itu hanya pemerintah desanya saja, tetapi harus ada pendamping sosialnya juga atau pendamping sosial pangannya. Nah, yang kedua, mekanisme yang kedua, hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain berupa usul penonaktifan dan atau penggantian KPM disampaikan oleh kepala desa, lurah atau nama lain kepada dinas sosial daerah, kabupaten atau kota. Jadi setelah dimusyawarahkan nama-nama tersebut dihadiri oleh pendamping sosial pangannya, nama-nama yang akan diganti itu dikirim ke dinas sosial kota atau kabupaten, ya. Nah, yang ketiga mekanismenya, dinas sosial daerah, kabupaten atau kota menyampaikan usul penonaktifan dan atau pengganti KPM kepada bupati atau wali kota. Jadi dari desa ke kabupaten dinas sosial atau kota dinas sosial kota, dari kota ke bupati. Nah, kalau di kota berarti dari dinas sosial kota ke wali kota gitu ya, dikirim lagi. Nah, yang keempat nanti bupati atau wali kota menyampaikan usulan data KPM yang telah dinonaktifkan dari data penerima program sembako melalui pos penyalur dan penggantian KPM kepada direktur yang menangani pelaksanaan bantuan program sembako sesuai dengan wilayah kerja melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dengan menggunakan aplikasi 6NG dengan tembusan kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Nah, jadi bupati juga nanti melakukan usulan data KPM yang telah dinonaktifkan dari pemerintah program sembako melalui pos penyalur ya, dan penggantian KPM kepada direktur yang menangani pelaksanaan bantuan sosial, itu Kementerian Sosial melalui aplikasi 6NG. Nanti ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, mekanisme yang kelima, usulan penggantian KPM harus bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi usulan penggantian gini, ini riskan ya, awas perlu dipahami. Jadi ketika nama-nama yang akan diganti itu sudah diusulkan, maka penggantinya pun harus diambil dari nama-nama DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Tidak bisa ketika nama-nama yang meninggal sudah mampu dan sebagainya akan diganti, akan diusulkan diganti, tetapi ngambil namanya, nama tetangganya atau nama anaknya yang tidak terdaftar dalam DTKS itu tidak bisa. Jadi nama-nama pengganti itu harus dari data DTKS. Jadi pengganti yang jelas yang harus digarisbawahi, data KPM yang meninggal, pindah alamat, tidak ditemukan, meninggal tidak ada ahli waris, sudah mampu dan menolak bantuan BPNT yang senilai 600.000 itu atau data ganda, itu bisa diganti nama-namanya. Tetapi penggantian nama-nama tersebut harus melalui musyawarah desa ya, lalu kemudian diajukan ke pemerintah kota dan kabupaten dan seterusnya. Yang musyawarah tersebut dihadiri oleh pendamping sosialnya. Nah, walaupun seperti itu, penggantian KPM BPNT ini harus diambil dari data DTKS pula. Jadi nama si A harus diganti nama si B yang ada di data DTKS. Kalau digantinya
selain bukan nama yang ada di DTKS maka tidak bisa. Tetapi yang jelas pertanyaan dari Bapak Ibu saya jawab melalui juknis ini, melalui petunjuk dan teknis dari Kementerian Sosial bahwasanya nama-nama yang meninggal dan sebagainya itu bisa diganti. Tetapi prosesnya lumayan lama dan melalui proses dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tanyakan kepada saya mengenai penggantian KPM BPNT yang meninggal, yang pindah alamat, yang dan lain-lain lah. Banyak ya, tadi ada 6 yang baru datang, yang baru bergabung di channel ini. Saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya, like, komen, dan bisa dibagikan ke media sosial yang Bapak Ibu punya seperti Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Jika ada salah kata dan penyampaian saya ini ada yang salah, mangga bisa dikoreksi dengan cara berkomentar di video ini. Dan saya ucapkan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya doakan sehat-sehat selalu, banyak rizkinya, dan semakin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.